miturut pandangan ilmu ketuhanan yang disebut ilmu tauhid. Ngapunten nggih. Kalau Anda panjenengan sudah silem di bahru tauhid, Anda jangan membedakan antara Allah, Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi, atau nama-nama lain miturut agama orang masing-masing. Jangan bedakan. Itu hanya nama. Saya namanya Mukhlason. Ada yang memanggil saya Bel, klakson gitu ya. Bel itu klakson. Bahkan aku pernah dipanggil Stevenson. Iku sejarah Pak. Sedikit ngon ya. Saya dipanggil Stevenson itu saat saya ada di penjara 3 tahun. Kasus pasal 170 junto 160. Sing ahli hukum mesti tahu. Mana? Kalapas kata sebutna sapa jenenge melihat karakter saya seperti ini, akhirnya memberikan nama saya Stevenson. Makanya Facebook kula jenenge Stevenson. Saya dipanggil Mukhlason, noleh nang mboten. Saya dipanggil Bel, noleh. Dipanggil Steven, noleh. Dipanggil nama-nama lakop, noleh. Nama-nama lakop itu nama julukan itu. Pasti jenengan punya nama-nama julukan itu punya. Saking lemune diceluk Dut, Gendut, ya noleh. Padahal namanya aslinya bukan Gendut. Jangan persoalkan nama-nama itu. Kalau kita sudah duduk di bahru tauhid, lautan tauhid. Cuman di dalam hukum syariat pasti identik, pasti fanatik. Akhirnya menyalahkan nama Tuhan yang disebut oleh orang lain yang tidak sama. Sampai kapanpun sepanjang sejarah tidak akan bisa rukun seperti ini. Tapi kalau Anda sudah masuk di bahru tauhid, kau akan sadar, oh iya, wong nama aja, gak ada masalah. Yes. Yang ditanyakan tadi terkait masalah kalau nanti roh kembali pada Allah, apa di sisinya ataukah manunggal yang menghadap yang dihadap jadi satu. Ini Pak, sampai buka syahadat pengertiannya. Ashadu ndirek ono papan tak tulis papan rek. Ashadu, saya bersaksi, saya melihat, saya menghadap. Ya. La ilaha, tidak ada Tuhan. Di situ ada amar perintah untuk membersihkan isinya la ilaha di dalam hati yang kadung masuk. Apa yang kadung masuk? Mata udun, dunia, kesenangan dunia. Bersihkan itu. Jikalau tidak kau bisa membersihkan, maka ashadumu, rohmu menghadap itu pasti berhenti di situ. Pasti berhenti di situ, berhentinya di situ. Tapi kalau kau bisa menafikan, membersihkan itu, maka ashadumu menghadapmu itu terhadap ilallah, hidup. Jadi la ilaha dunia itu media Pak, hanya media. Laksana adalah kendaraan untuk bertemu Sang Yang Widi, untuk bertemu Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi, Sang Yang Ahad, Sang Yang Tunggal. Kok wadah toh bahasane ngoten niku? Kui Anda akan bisa bertemu terhadap Sang Yang Tunggal tatkala hatimu telah meninggalkan, membersihkan tumpaanmu tadi. Laksana kau kesini tujuanmu ngaji. Oke, kui bisa kesini
ada tumpaan, ada mobil, ada sepeda. Ketika dikatakan Anda sudah sampai di sini, mana mobilnya? Kau parkir enggak? Kau tinggalkan enggak? Mengapa tidak kamu bawa di sini? Kau tumpai terus di sini. Nah, ini yang kami maksud la ilaha itu sebagai tumpaan aja supaya asyhadu bisa sampai ke ilallah. Ketika saat sampai pada ilallah, apakah di sisinya? Pertanyaan. Ataukah menyatu antara ruh dengan Tuhannya? Tak jawab. Miturut kacamata Ahad dari surat Al-Ikhlas, kul ajarno Muhammad, katakan Muhammad, huwa utawi hidup iku Allahu miturut agama Islam dasare ning Quran kitabe, huwa utawi hidup iku Allahu utawi jenenge Allah sejatine iku ahadun tunggal. Artinya piye? Apakah di sisinya? Bukan. Nek di sisi iku berarti masih ada dua. Lah yang disebut tunggal ahad itu apa? Lebur, Pak. Lebure asma termasuk asma makhluk. Lebur. Roh aran si A makhluk Muhammad lebur. Sik iki aku katin terusno situ aku wedi. Wedine ngene. Bagi pemula. Tapi aja salah paham gak ah. Engko cek gak bingung. Asma Allah iku ya lebur. Asma Allah, asma Sang Yang Widi iku lebur. Apa kok lebur? Karena itu asma. Karena itu engko dhisik kejeron mriku mengke bagi pemula sakno ngoten lho. Jadi karena itu masih asma, maka itu nanti harus lebur jikalau dikatakan ahad. Buka di dalam kitab Syarhul Hikam. Dikatakan makrifat nang Allah di situ la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Yang menghadap aran ruh tadi lebur, nggak ada nama, sudah nggak ada sebutan, fana. Aran yang dihadap itu juga lebur. Aran lo ya, aran nama. Terus mata untuk melihat itu juga lebur. Aran opo itu? Bapak Ibu, itulah yang tidak bisa diarani. Sejatine wujude Tuhan Allah laisa lahu kamislihi syai'un. Anda tidak bisa menggambarkan, menyebutkan, menamakan dengan apapun. Tapi endingnya itu ternyata hati lewat rasa itulah akan bisa membuktikan. Bahasa indallah bener miturut sarengat. Tapi kacamata hakikat makrifat bukan indallah di sisi Allah terus sampai kali kula duduk jejer ambek Allah, bukan itu yang dimaksud. Maksudnya indallah itu adalah keahatan. Nun sewu. Niki ana kopi. Iki ana napa tehan iki? Napa? Jahe. Disebut wedang kopi, disebut wedang jahe. Asal muasal adalah air. Mengapa namanya kok pindah-pindah? Kau jangan tertipu dengan perpindahan nama. Kau harus tahu asal muasal sumberku dari mana. Air. Oke. Kita ngomong itu jajan tempe wonten sarunge ini kenapa? Tempe apa? Mendoan. C. Kalau kita belum menyebut mendoan, di situ ada beberapa rangkaian. Ada tempe ada sebutan dele, ada sebutan terigu, gandum, mbuh apa kuno?
ketika saat menyebut mendoan, mana sebutan kedele man, tempe, terigu, hilang toh? Berarti kalimat mendoan itu ahad. Lebur semuanya nama-nama itu. Mengapa disebut mendoan? Apakah mendoan itu sampai doding iku? Bukan. Kalau sampai doding kae, oh iku terigune, oh iki kedelene. Sepeda motor. Mana sepeda motor? Sampai doding. Sing mana? Oh iki setir. Tidak bisa kau gambarkan dengan sesuatu apapun. Allah itu, Tuhan itu. Kalau boleh, ya iki lho. Cetha. Kalau dalam Al-Quran disebutkan, kalau nggak salah surat Muhammad, tolong diperiksa nanti. Entah itu surat apa. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Utawi Allah, Tuhan yang Maha Esa. Itu yo awal yo akhir, yo zahir yo batin. Wa qala aidan min hablil warid. Beliau lebih dekat daripada urat leher. Ternyata dijawab di Al-Qur'anul Qadim atau di dalam isyarah Al-Qur'anul Karim, alladzi asra, itulah hidup. Wis kuwi gambarna wujude urip iku piye, Kang? Ora iso. Nek nyebut namanya bisa hidup. Tapi kewujudannya sing kepriben nggak bisa. Memang seperti itu. Jadi namanya ahad, leburnya semua nama-nama itu. Ketika itu sudah lebur, maka nyatalah kewujudannya. Dalam syariat ada teori, tanda wujudnya Allah itu ditandakan adanya dunia dan seisinya. Karena dunia dan seisinya yang menciptakan adalah Tuhan. Gitu nggih? Sebab tatkala tidak ada Tuhan, tidak ada yang diciptakan, yaitu dunia dan seisinya. Akal masuk mboten? Akal syariat masuk. Karena syariat itu memakai akal. Oke. Jikalau kau tetap duduk di teori ini sepanjang masa, kau tidak akan tahu wujudnya Allah, tidak akan pernah tahu. Kau hanya tahu tandanya saja. Hatimu yakin adanya Allah, tapi tidak bisa membuktikan kebenaran Allah. Enggak bisa. Tapi kalau kau sistem mengetahui sistem hakikat, beda lagi. Apa? Wujudnya Allah dalam dirimu itu kau jadikan sebagai bukti ayat, burhan atas ketidakwujudnya selain Tuhan. Itu teori dalam ahli tauhid itu seperti itu. Sehingga kemanapun yang nyata, yang tampak jengleh dalam diri beliau itu hidup, selainnya disebut fana. Sehingga mengapa di dalam sifat wajib Allah pertama yang diletakkan adalah wujud. Allah sifat wajibnya wujud. Oke. Lawane wujud adalah adam, tidak wujud. Ketidakwujudnya itu sebagai sifat wajibnya makhluk, termasuk manusia. Tapi jenengan karena ada hukum syarak yang mengatakan wujudnya kita sebab diwujudkan Tuhan, akhirnya membantah kalau kita itu tidak wujud, dibantah. Buktinya ada gini, ada, maju ada, wujud ini ada. Tapi tidak diketahui bahwasanya, tidak disadari bahwasanya manusia itu punya dua mata. Pertama
ainul basariyah, mata yang ada hubungannya dengan jasad. Ya ini Bapak, Ibu. Tapi nggak sadar ada ainul basiroh, mata hati atau mata ruh. Sebab apa? Jarang yang mau membahas mata hati. Ini persoalannya, akhirnya umat itu bingung kabeh. Umat iki boleh mendo, ngerti mendo? Mendo iku kowah nih Pak. Bingung, bodoh, loh, jahil. Karena memang tidak diajarkan. Bagaimana mungkin kau bisa membuktikan atas kewujudan Allah sementara selain Allah dalam dirimu masih ada perkara yang wujud? Nggak iso. Sudah dijelaskan, nek sifat wajib iku gak boleh tidak, harus. Allah wujud wajib. Sementara makhluk kita manusia Adam tidak wujud. Terus letak gak wujudnya itu di mana? Padahal secara fisik kita ada lagi itu toh. Bertentangan dengan akal dan hati. Ini sebab kita tidak pernah dididik tentang ilmu ketuhanan lah. Akhirnya kita menjadi orang yang kowoh alias jahil. Nah, dia tidak tahu. Terus kalau begitu siapa yang salah? Kalau kita bicara proses, nyun sewu, al ulama'u warasatul ambiya. Ulama itu pewaris nabi. Mestinya yang bertanggung jawab itu yang disebut ulama. Baik di dunia maupun di akhirat. Satu sisi nggak ada yang mau membahas, tatkala satu sisi ada yang membahas, dikabyuk Pak. Ngerti dikabyuk? Diteror macam-macam. Subhanallah, kadang-kadang dengan bahasa yang sangat lembut, seperti hanya Buya Syukur ya, bahasa yang lembut dibungkus dengan kitab ya, mukobalah referensi seperti itu. Kadang juga ada yang mengatakan nyinyir ya, ada yang nyinyir, ada yang sakit hati, ada yang nggak setuju, ada yang mengatakan itu nggak benar, ada yang seperti itu. Sik mending Buya Syukur daripada aku belak-belakan wis. Sebab aku wis tau gendeng, wis pernah gila, dene dilokno wong gila, tak jawab, "Oh, lagi ngerti kita, kuwi aku gila." Lah penak to ya? Di situ. Sebab iki memang Pak, ibarat laksana itu adalah api. Tatkala ini saya pegang terus panas. Bentuk panasnya yaitu tadi. Nyinyiran dari yang lain, tapi saya anggap ini dingin. Kata Baginda Ibrahim ketika disiksa oleh Raja Namrud ya, dimasukkan di api, mengapa apinya menjadi dingin? Padahal sifatnya api itu panas. Artinya kita dihina orang itu sakit Pak, hati panas ya dah. Tapi ketika hati kita melihat Allahnya, jadi dingin enggak? Dingin. Ya naru kuni bardaw wasalaman ala Sayyidina Ibrahim. Jadi dingin. Nek sarengat sih iki panas jempoken sih kene. Ya meloncot amean. Itu mempunyai maksud Pak, mempunyai maksud. Tapi manakala api ini saya lepas, akan terbakarlah semuanya. Artinya kita akan, hati ini akan mati, tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan sampai kapanpun. Mohon maaf ya. Ya, ada lagi. Jadi yang dinamakan ahad tadi bukan di sisinya. Kalau di sisinya berarti ada dua.
belum ke ahad, belum dikatakan ahad. Kalau menurut syariat sudah benar, tapi kacamata hakikat yang dimaksud sisinya itu bukan ada dua. Kalimatnya adalah ahad. Ahad itu tunggal, tunggal itu tidak ada yang lain. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, monggo ayo ditutup sarana khudur atinang Allah lewat Fatihah dengan harapan ngongsik proses apa yang telah diberikan Allah sebuah ilmu tadi betul-betul menjadi ilmu ingkang manfaat baik terhadap diri kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.